Halo rekan-rekan petani semua, jumpa lagi dengan saya Eko, masih di channel YouTube Giarta Production yang membahas tentang dunia pertanian, khususnya pertanian padi. Nah, di video kali ini saya akan membongkar tentang manfaat dan bahaya EM4. Memang EM4 sangat berguna bagi dunia pertanian, namun juga memiliki kekurangan dan efek samping yang perlu kita perhatikan ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah video terbaru. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Seperti pada pembukaan video tadi, EM4 memang sangat berguna bagi banyak kalangan petani ya. Namun banyak yang kurang memahami manfaat dan bahaya dari EM4. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu EM4 dan manfaat serta bahaya dari EM4. Nah, EM4 merupakan bakteri fermentasi bahan organik tanah yang membantu dalam menyuburkan tanah dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman ya. EM4 terbuat dari hasil seleksi alam mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang dikemas dalam medium cair. EM4 akan aktif dan memfermentasi bahan organik di tanah setelah disemprotkan. Hasil fermentasi bahan organik tersebut berupa senyawa organik yang mudah diserap oleh akar tanaman seperti gula, asam amino, protein, karbohidrat, dan vitamin. Nah, pemberian EM4 ke tanah akan membantu perkembangan mikroorganisme lain yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman seperti bakteri pengikat nitrogen dan bakteri pelarut fosfat. Namun, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Jangan mencampur larutan EM4 dengan bahan kimia seperti pupuk urea atau pestisida kimia. Karena apa? Karena hal ini dapat membuat EM4 tidak berfungsi dengan baik dan bahkan dapat merusak mikroorganisme baik di dalam tanah. Nah, EM4 juga sebaiknya tidak diberikan dekat dengan tanaman yang sedang dibudidayakan karena proses fermentasinya dapat menghasilkan panas yang tinggi dan menyebabkan stres pada tanaman. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai EM4. Selain manfaatnya yang telah saya sebutkan sebelumnya, EM4 juga memiliki beberapa bahaya yang perlu diperhatikan ya. Pertama, sebagai komposer murni, EM4 seharusnya hanya digunakan saat merubah residu organik menjadi kompos. Proses ini memerlukan oksigen sebagai bahan tambahan, namun jika EM4 digunakan terlalu dekat dengan tanaman yang sedang dibudidayakan, proses fermentasinya dapat mencapai panas yang tinggi, bahkan mencapai 60 derajat Celcius loh. Hal ini dapat membuat tanaman stres dan mengganggu pertumbuhannya. Kedua, saat menggunakan EM4, hindari mencampurnya dengan bahan kimia seperti pupuk urea atau pestisida kimia ya. Perpaduan ini tidak hanya membuat EM4 tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi juga dapat merusak mikroorganisme baik di dalam tanah. Oleh karena itu, penggunaan EM4 perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai petunjuk yang ada ya. Pastikan untuk melakukan proses fermentasi di tempat yang aman dan jauh dari tanaman yang sedang tumbuh. Lalu bagaimana sih cara aplikasi yang tepat dari EM4 ini? Jadi, berapa dosis yang diperlukan untuk satu tangki aplikasi EM4? Untuk saya menggunakan dosis satu tangki ukuran 16 liter. Saya menggunakan 100 ml EM4 ya.
Kemudian ada pertanyaan tentang apakah ada efek jika menggunakan dosis lebih banyak. Nah, sebenarnya untuk E4 yang bersifat organik seperti ini tidak masalah jika dosisnya sedikit lebih banyak. Yang penting jangan diminum ya, baunya sangat khas dan bisa berbahaya jika diminum. Hehehe. Ada juga pertanyaan, apakah perlu didiamkan sebelum disemprotkan? Sebenarnya baik didiamkan atau langsung disemprotkan tidak ada masalah. Yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan kita saja. Namun jika memungkinkan, diamkan sebentar agar bakterinya dapat bangun sebelum digunakan. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk membagikan pengalaman rekan-rekan saat menggunakan E4 di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu pengalaman rekan-rekan petani bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan petani yang lainnya. Untuk kesimpulannya, penggunaan E4 dalam dunia pertanian memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman ya. Namun perlu diingat bahwa E4 juga memiliki beberapa potensi bahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati. Penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan dengan teliti, menjauhkannya dari tanaman yang sedang tumbuh, dan tidak mencampurkannya dengan bahan kimia lainnya seperti pupuk urea atau pestisida kimia. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penggunaan E4 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pertanian tanpa menimbulkan resiko yang tidak diinginkan. Jadi, penggunaan E4 perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Giarta Production untuk video-video selanjutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir dan salam sukses petani Indonesia.